Reforming Heart, hari ke-93. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Kejatuhan Salomo. Mari kita membaca Alkitab dari kitab 1 Raja-Raja, pasal 11, ayat 1 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan dirinya kepadanya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti allah-allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, "Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih." Inilah kejatuhan Salomo. Manusia paling bijak pada waktu itu, bahkan mungkin hingga kini, ternyata jatuh ke dalam kebodohan. Ayat 1-22 menggambarkan 4 hal di mana Salomo jatuh. Apakah standar untuk menyebut bahwa Salomo telah jatuh? Standar satu-satunya adalah firman Tuhan sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang Israel tidak boleh memiliki Allah lain. Tetapi inilah justru kejatuhan Salomo. Penyembahan berhala. Mari kita melihat kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 yang berbunyi demikian. "Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku." Mari kita juga melihat kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 5 yang berbunyi demikian. "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu."
Mari kita melihat kitab Ulangan, pasal 12, ayat 29 sampai dengan 32, yang berbunyi demikian. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah, supaya jangan engkau karena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka. Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjadi kejijikan bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Kitab Ulangan, pasal 13, ayat 4 sampai dengan 5, yang berbunyi demikian. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Bagaimana mungkin Allah tidak menghancurkan dia yang telah berkhianat dengan begitu berani? Tetapi keperdosaan Salomo tidak langsung mulai dari dosa penyembahan berhala. Dosanya dimulai dari hal yang sepertinya tidak terlalu berbahaya. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh kitab suci. Yang pertama, Salomo mencintai banyak perempuan asing. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 14, Tuhan telah menyatakan syarat agar Salomo dan kerajaan Israel terus menikmati berkat Tuhan, yaitu dengan hidup menurut jalan yang telah Tuhan tunjukkan. Salomo gagal melakukan itu dengan mencintai perempuan-perempuan asing, walaupun Tuhan telah melarangnya di dalam Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai dengan 4. Mengapa Tuhan tidak mau orang Israel kawin campur dengan penduduk Kanaan? Karena perkawinan itu akan menyeret umat Tuhan menjadi penyembah berhala. Larangan Tuhan diberikan olehnya agar kita tidak menjalani hidup yang rusak. Allah mau manusia menikmati dirinya dan hidup yang Dia anugerahkan. Itulah sebabnya Dia memberikan peraturan-peraturannya. Pikiran kita yang dikuasai oleh kedagingan tidak akan sanggup melawan pikatan dosa yang ditebarkan di depan kita. Salomo mengabaikan firman Tuhan ini. Dia menikahi siapa saja yang menarik hatinya, sehingga ia mempunyai 700 orang istri berdarah bangsawan dan 300 orang gundik. Alkitab mengatakan bahwa pengaruh perempuan-perempuan asing ini perlahan-lahan mengubahkan Salomo. Dia tidak langsung dipikat dan dijatuhkan dari Tuhan, tetapi ketika dia telah menjadi tua. Pengaruh yang begitu besar ini membuat orang sebijak Salomo tidak lagi memegang kebenaran. Yang kedua, Salomo menyembah berhala. Setelah Salomo menjadi tua, dia melakukan penyembahan berhala. Dia menyembah dewa-dewa yang menjijikkan. Dia menyembah Asitoret, ilah pemberi kesuburan, dan dipuja dengan seks yang liar. Dia juga menyembah dewa-dewa menjijikkan lainnya yang terus menjadi jerat dari kehidupan orang-orang Israel di Kanaan. Salomo tidak sadar bahwa bangsa-bangsa yang menyembah dewa-dewa itu jauh lebih miskin dan lemah dari Israel. Penyembahan berhala sungguh merupakan sesuatu yang bodoh. Bodoh tetapi tidak disadari oleh orang paling bijak sedunia ini. Tidak cukup sampai di sini, Salomo bahkan ikut membakar ukupan, memberikan korban, dan sujud menyembah kepada seluruh dewa-dewa para istrinya ini dan mendirikan tempat-tempat khusus untuk menyembahnya di dalam ayat ke-7.
Hati Salomo tidak lagi menyembah hanya Tuhan, sekarang dia menjadi penyembah berhala yang menjijikkan hati Tuhan. Salomo telah merusakkan segala yang telah Tuhan percayakan kepada dia. Salomo melupakan Tuhan dan tidak lagi mempunyai gairah hati yang diberikannya hanya kepada Tuhan. Dia tidak lagi mampu memiliki hati yang didedikasikan kepada Tuhan. Ayat 11 sampai dengan 13 mengatakan bahwa Tuhan sangat marah kepada Salomo. Dia berniat menghancurkan kerajaan Salomo dengan membaginya menjadi dua. Tetapi dikatakan di dalam ayat 13, Allah tidak ingin melakukannya pada waktu Salomo masih hidup. Dia akan memecahkan kerajaan itu ketika Salomo telah mati. Tuhan masih menjaga kerajaan itu selama Salomo hidup karena Tuhan mengingat janjinya kepada Daud, ayahnya. Daudlah yang menyebabkan kerajaan itu tetap utuh pada zaman Salomo. Untuk direnungkan, marilah kita mengingat 3 hal di bawah ini. Yang pertama, tidak ada dosa yang langsung menunjukkan dampak buruknya. Semua dosa akan memulai godaannya dengan suatu perbuatan yang kecil dan tersembunyi kebobrokannya. Salomo digoda dengan kesenangannya akan perempuan-perempuan. Salomo dipikat oleh keinginan dagingnya, dan karena itu perlahan-lahan dia makin menjauhi Tuhan. Kita semua akan memiliki kecenderungan untuk terus menjauhi Tuhan tanpa kita sadari. Mungkin kita akan makin malas berdoa dan mempelajari firman-Nya, dan makin tenggelam dalam dosa dan kebobrokan kita sendiri. Kita akan menjadi makin parah, makin rusak, dan kita akan menuai segala taburan yang dengan tekun kita biarkan terjadi pada hidup kita. Apakah yang menjadi hal-hal kecil yang mengganggu relasi kita dengan Tuhan? Adakah kemalasan? Atau penuh dengan hawa nafsu dan percabulan? Atau penuh kemarahan dan semua jenis keberdosaan lainnya? Semua ini akan menjadi jerat yang makin lama makin membuat hidup kita terpuruk dan tenggelam di dalam kecemaran. Jangan lupa bagaimana Salomo jatuh. Jika dia pun tetap bisa jatuh, apalagi kita semua. Yang kedua, Salomo mengkhianati Tuhan ketika dia telah diberkati dengan segala hal yang indah dan mulia. Salomo diberikan hikmat, kekayaan, tahta yang kuat dan besar, apalagi yang kurang. Salomo seperti Adam di Taman Eden, tidak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi ternyata herannya, tidak satu pun dari hal-hal tadi yang mencegah dia untuk jatuh ke dalam dosa. Bayangkan betapa menjijikkannya. Tuhan memberikan segala hal yang diperlukan Salomo, tetapi Salomo menyembah dewa-dewa yang bahkan tidak pernah ada. Dewa-dewa itu tidak pernah memberikan apapun kepada Salomo, tetapi dia rela menyembah para dewa itu. Keberdosaan kita seharusnya tidak lagi boleh ditoleransi. Kita berbuat dosa di tengah-tengah berkat Tuhan yang Dia berikan dengan limpah. Berkat-berkat bagi Salomo begitu limpahnya dan dia tetap menyembah ilah palsu. Berkat-berkat bagi kita begitu limpahnya. Kiranya kita memelihara diri dari segala macam pengaruh-pengaruh dan kecemaran yang membuat kita berdosa. Ingatlah betapa banyak Tuhan telah memberkati kita. Jangan lupa, siapakah yang memelihara hidup kita hingga saat ini? Siapakah yang mati bagi kita supaya kita dapat memperoleh relasi yang benar dengan Allah? Bukankah Kristus? Kalau begitu, marilah kita ingat terus untuk berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk menang atas dosa, dan berjanji kepada Tuhan, supaya ketika kita melewati hari-hari yang panjang dalam kehidupan kita, hati kita dan kasih kita makin berpaut kepada Allah. Yang ketiga, Tuhan menghukum Israel. Tuhan menghancurkan apa yang Dia sendiri telah bangunkan dari Salomo. Tuhanlah yang memberikan bangsa yang besar kepada Salomo, sekarang Tuhan akan memecahkan kerajaan itu. Mari kita merenungkan setiap murka dan penghakiman Allah. Dia tidak pernah berlaku tidak adil. Salomo membuang kebenarannya,
Sekarang Tuhan membuang keutuhan kerajaannya. Satu-satunya alasan Salomo tidak menyaksikan ini adalah karena janji Tuhan kepada Daud. Keberdosaan Salomo membuat segala hal yang dibangun perlahan-lahan dan penuh dengan kesulitan menjadi hancur. Jangan biarkan apa yang Tuhan telah bangkitkan melalui kita sekarang menjadi hancur kembali. Terlalu banyak hamba Tuhan yang rusak pelayanannya karena kejatuhan yang seolah menghapus bersih segala yang telah dibangun dari pelayanan hamba Tuhan itu. Sungguh, betapa besar sorak dari si iblis ketika dia melihat anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mempermuliakan nama Tuhan, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Biarlah ini menjadi pengingat kita semua di dalam hidup mengikuti Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita keteguhan hati untuk melawan dosa. Kiranya Tuhan mengingatkan kita akan hal-hal baik di dalam hidup yang akan menjadi rusak karena dosa kita. Sebelum mata kita melirik orang lain, ingat apa yang Tuhan sudah bangun di dalam keluarga kita. Ingat pertumbuhan spiritual dari anak-anak dan pasangan hidup kita yang hancur lebur di dalam dosa perzinahan. Ingat karya Tuhan dalam hidup kita. Jangan hancurkan itu dengan mempersembahkan diri kepada iblis untuk dipakai olehnya dalam merusak pekerjaan Tuhan.